Siap, gerak. Cangkaran, gerak. Gerak, gerak. Mana? Pembina apel, hormat. Gerak. Gerak, gerak. Lapor, apel pagi siap dilaksanakan. Ya, istirahatkan. Siap. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Bapak, Ibu sekalian, kita sampaikan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini tanggal 30 ya. Maret. Besok 31 ya. Kita sudah menyelesaikan tugas-tugas keagamaan kita, lalu kita merayakan kemenangan, dan kita juga sudah menikmati masa-masa libur ditambah masa WFA anywhere. Karena itu saya secara pribadi dan secara lembaga menyampaikan selamat hari raya. Tulus saya mohon maaf lahir batin. Demikian juga untuk teman-teman semua. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa sebagai ASN saya belum, Pak Rizky, Pak Haji Manap, Bu Hilma sakit ya. Siapa lagi yang nggak hadir? Pak Iz sama Pak Asep belum ada ya, Pak Saudara. Sampaikan ke teman-teman, dibiasakan kalau hari Senin kita upacara. Karena ini awal. Kalau awal, nanti kalau kesan awal kurang bagus, kesananya kurang bagus. Nah, ini saya ingin sampaikan Bapak Penyuluh, Pak Edi. Kita menjadi ASN ini sebuah identitas ya. Sehingga begitu jadi ASN, kita punya banyak macam hak. Misalnya, hak Anda memakai baju ini, memakai korpri, gak boleh dipakai oleh tukang ojek korpri, ya kan? Mendapat tunjangan dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu ini satu anugerah, harus bangga. Tahu bangga? Kalau bahasa Inggrisnya proud. Kalau bahasa Arabnya apa bangga itu? Fakhur. Atau kalau kata sifatnya fakhur. Atau sering disebut ya'tazu. Bangga. Naon bangga teh? Apa bangga itu ya Pak? Bahwa kita identitas ASN. Jadi karena itu, setelah Anda punya identitas, jangan Anda sembunyikan identitas itu. Karena masyarakat tuh udah tahu. Begitu Anda sebagai PNS, ASN, punya identitas, di situ mata melihat kita. Kalau di jam kerja Anda ada di luar, tidak puguh keluyuran, masyarakat akan bertanya. Juga saya minta, jangan malu-malu pakai celana. Mana Pak Kiai? Kalau sudah jadi ASN, pakai celana. Karena ini aturan. Dibalik ke masyarakat, boleh kembali kepada jati diri masyarakat. Dengan begitu kehormatan kita akan tetap terjaga. Tapi kalau kita melakukan itu malah pakai samping Bapak. Begitu
begitu kita campur aduk, orang kemudian mempertanyakan kita. Baru saya ngomong ini ya. Jadi banggalah kita dengan ini. Ya Pak Edi ya. Karena itu saya ingin mewariskan ini kepada saudara-saudara. Kemudian sebagai pegawai kita terikat pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN, Aparatur Sipil Negara. Ada P3K, ada PNS. Dan turunannya dari Undang-Undang Nomor 5 ini ada PP Nomor 94 tentang ASN. Ada PP-nya. Ini kalau undang-undang itu yang tingginya, kalau dalam konteks syariat itu Al-Quran hadis. Aturan operasionalnya ini nomor 5 tahun 2000, nomor 5 betul. Nomor 94. Jadi kalau syariatnya fikihnya lah. Karena fikih itu juga maaf Pak. Menurut saya fikih itu SOP. Jangan dibuat ribet. Standar operasional prosedur. SOP sholat bagaimana? Ini. Gitu tuh. Sama aja dengan SOP. Jadi saudara-saudara, saya mengingatkan saja. Kemudian yang ketiga, tugas-tugas yang saya berikan kepada saudara-saudara selesaikan dengan baik. Kemudian yang masih muda-muda nih, perkuat skill di software. Sebab kalau di level saya mungkin memasuki masa-masa pensiun. Nanti bekerja itu berbasis IT semua. Jadi kalau bapak-bapak sekarang tidak beradaptasi dengan itu, nanti bapak-bapak akan ditinggal. Setiap tahun pegawai itu atau 2 tahun ada assessment namanya. Assessment itu artinya Pak Rizal penilaian. Orang ini layak gak? Visible gak? Soheh gak? Ditempatkan sebagai penghulu. Ditempatkan sebagai administrator. Nanti di assessment itu juga ada soal-soal teknis ya, IT. Kalau Bapak nanti tidak memungkinkan di situ, ini bisa repot. Nah, kenapa saya ngomong begini? Karena sekarang ada aturan begini. APBD itu, APBD kabupaten, provinsi, itu dibatasi hanya 30% untuk belanja pegawai. Ingetin ya, 30% untuk belanja pegawai. 40% itu untuk belanja infrastruktur, pertumbuhan ekonomi. Karena itu Bapak dengar-dengar di berita, ada beberapa bupati yang kondisi APBD-nya fiskal, APBD-nya nggak mampu. Ditambah sekarang zaman Prabowo dikurangi ke daerah itu. Sehingga untuk membayar P3K keberatan. Ada isu P3K diputus, Pak. Bagaimana dengan bapak-bapak yang vertikal? Aman, Pak. Saya sampaikan aman. Tetapi walaupun begitu, kita nanti kalau tidak mampu melewati assessment, nah ini juga masalah. Jadi saya ingatkan, belajar IT. Saya di sini bisa Ilham, kemudian Ibu
Ibu dua, Ibu Dewi sama Ibu Kiki, Ibu dua. Dan Rahmat dan yang lain, Pak Pemilu, itu sudah anulah. Bisa ditanya bagaimana caranya. Jadi lebih baik di kantor kita belajar IT. Ya, pekerjaan manual nanti ditinggal orang. Ya, Pak Hari masih muda. Berapa usia? 40, Pak. Hah? 40. Itu masih panjang. Usia pensiun Anda adalah 58. Jadi masih ada 40. 40 tahun. Nah, kalau saya, wah ini memasuki lampu kuning ya. Nah, saya ingin mengembalikan lagi, bangga ya, kita bangga. Karena itu jaga ini, kehormatan ini jaga. Ini karunia Tuhan, jaga kehormatan ini sebaik-baiknya. Namun istilah tasawuf mah ngarana naon Pak, kehati-hatian. Sikap kehati-hatian. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, agak panjang, maaf Pak Penghulu, Ibu. Kita bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Para pembina apel, hormat, gerak. Gerak, gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Sok Jalan. pikir, buku.